Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Pri. Perkenalkan dulu, saya Bu Adel ingin menyampaikan beberapa pertanyaan terkait wawancara identifikasi masalah di kelas 2. Saya perkenalkan dulu, beliau adalah Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Menduran, Ibu Pri Haryuni SPD, yang nantinya akan memberikan solusi dari identifikasi masalah yang sudah saya lakukan. Baik, saya mulai sekarang ya, Bu. Ya. Untuk identifikasi masalah yang pertama yang sudah terpilih mengenai siswa yang belum bisa membaca dan belum lancar membaca, bagaimana kegiatan pembelajaran yang tepat yang diberikan kepada siswa supaya anak-anak yang belum bisa membaca maupun yang belum lancar itu nantinya bisa membaca. Terima kasih. Untuk memberikan solusi untuk anak yang kelas 2 yang belum bisa membaca, itu sebaiknya kita sebagai guru kita memberikan bahan ajar untuk anak itu agar anak itu senang dan cepat bisa. Itu misalnya menggunakan kartu huruf, ya, kartu huruf itu kita bagikan, kita sebar. Misalnya anak itu diajak untuk membuat namanya sendiri misalnya. Nah, itu membuat namanya sendiri dengan mengambil kartu-kartu yang kita sebar tadi. Terus untuk lagi menyebutkan nama buah, misalnya yang mudah saja, buah apa. Nah, itu terus anak mencari huruf yang sesuai dengan nama buah itu. Ya, baik. Apakah kegiatan pembelajaran itu sudah bisa dijadikan solusi dari permasalahan tadi, Bu? Ya, mungkin bisa. Anak-anak pasti akan senang untuk berebut untuk menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan dari guru tadi. Misalnya suruh coba sebutkan nama buah yang misalnya yang mudah saja ya. Buah naga itu. Nah, coba cari huruf-huruf yang ada pada nama buah itu tadi, buah naga. Nanti anak-anak pasti akan berebut untuk menyusun kata itu tadi. Kemudian kita sebagai guru bisa menggunakan model pembelajaran seperti apa, Bu, untuk masalah tersebut tadi? Membuat model pembelajarannya berarti belajar secara pendekatan, terus konten kita itu juga bisa. Terus manfaatkan konten, memanfaatkan memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kelas itu tadi. Selanjutnya, media pembelajaran apakah yang tepat untuk memberikan pembelajaran bagi siswa yang belum lancar membaca? Medianya apa, Bu? Media konkretnya seperti apa? Untuk anak-anak yang belum lancar membaca, media konkretnya menggunakan huruf atau kartu kartu huruf tadi untuk kita tunjukkan anak-anak itu didekati, mungkin kurang perhatian didekati. Terus anak-anak itu yang penting tidak takut kepada guru itu tadi. Apakah ada lembar kerja peserta didik yang bisa digunakan, Bu? Kita menggunakan apa? Menggunakan lembar kerja yang dibuat untuk dari guru sendiri. Dari guru untuk siswa. Baik, kemudian instrumen penilaian
yang bagaimana untuk mengetahui atau mengukur kemampuan membaca siswa setelah pembelajaran dilaksanakan. Jadi kita pakai instrumen penilaian apa, Bu? Kita menggunakan penilaian memberikan soal pada siswa, misalnya anak diajak suruh maju untuk menulis, berarti anak ini sudah bisa. Terus lagi diberikan soal untuk menjawab pertanyaan, misalnya kita bertanya menggunakan ini buah apa, nah ini bunga apa, nah itu anak-anak disuruh membaca, terus disuruh maju menulis gitu. Berarti penilaiannya langsung gitu. Langsung. Instrumennya tadi bisa dari guru. Kemudian apakah ada kesesuaian antara media konkret tadi dengan solusi permasalahan siswa yang belum bisa membaca tadi? Adakah kesesuaian? Ada. Oh iya, ada. Kemudian selanjutnya alat evaluasi apa, Bu, yang tepat digunakan untuk memberikan untuk mengetahui bahwa siswa tersebut sudah ada perkembangan dari yang belum bisa membaca sudah bisa membaca? Solusi penilaiannya yaitu menggunakan misalnya menjodohkan, memasangkan tulisan yang sudah ada. Nah itu diacak lalu disuruh mencari untuk memasangkan. Kemudian tentunya dalam kegiatan pembelajaran pasti ada persepsi, ya, Bu. Nah, kegiatan persepsi yang tepat untuk diberikan itu yang bagaimana, Bu? Untuk persepsi yang tepat adalah anak-anak itu tadi yang pertama, yuk kita mencari nama buah yang mudah-mudah ya, misalnya buah pepaya. Nah itu, terus misalnya tadi seperti buah naga, yang hurufnya itu belum ada yang patennya itu. Berarti yang mudah-mudah dulu. Iya, yang mudah-mudah dulu. Baik. Kemudian untuk masalah selanjutnya, ini kan di kelas 2 ini motivasi dan hasil belajar siswanya rendah, Bu. Mungkin terlihat dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, bagaimana guru memberikan kegiatan pembelajaran yang tepat supaya siswa itu nanti bisa termotivasi, kemudian hasil belajarnya juga mencapai KKM? Kegiatan pembelajarannya seperti apa, Bu? Ya, itu dimasukkan ke dalam pembelajaran yang menyenangkan. Menggunakan itu tadi alat peraga yang seperti sekarang menggunakan proyektor LCD, anak-anak suka, terus pakai cerita, mungkin anak-anak mencoba sendiri. Nah itu itu anak-anak akan lebih senang dan nanti mungkin akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Artinya kita bisa menggunakan metode pembelajaran seperti apa, Bu? Metodenya, kalau biasanya kan monoton di ceramah. Nah ini metodenya yang tepat biar anak-anak termotivasi, kemudian hasil belajarnya juga mencapai KKM, pakai metode apa, Bu? Tadi menggunakan metode percobaan atau tadi, terus dengan metode anak-anak itu mencoba langsung seperti terus melihat langsung tidak hanya kita anak-anak itu mendengarkan saja, tapi anak-anak terlibat langsung. Kemudian model pembelajarannya itu apa, Bu? Model pembelajaran yang bisa kita terapkan gitu. Tentunya kan kalau pakai model pembelajaran pasti langkah-langkahnya juga ada, dan yang tepat itu supaya motivasi dan hasil belajar siswa lebih baik, model pembelajaran apa?
model pembelajaran apa namanya yang itu loh, pakai ya mencoba namanya konten. Nah, itu tadi ya. Terus apalagi ya, menggunakan anak sambil bermain. Nah, ya sambil bermain. Nah, anak-anak ya tadi agar anak-anak itu senang. Dan senang tapi bisa mengena pada anak. Kemudian selanjutnya apakah pembelajaran tersebut bisa dijadikan solusi, Bu? Bisa. Iya, bisa. Lalu bagaimana lembar kerja peserta didik yang sesuai untuk capaian pembelajaran tersebut? Lembar kerjanya juga dibuat pertanyaan sehingga anak dapat menjawab sendiri. Nah, gitu. Ya. Kemudian media pembelajaran apakah yang tepat untuk memberikan pembelajaran yang bisa memotivasi siswa? Kita pakai media apa yang bisa memotivasi siswa dan nantinya hasil pembelajarannya bisa mencapai KKM? Kita menggunakan media pembelajaran dengan itu menggunakan LCD misalnya ya, itu atau di TV, melihat TV bisa. Itu anak-anak akan lebih suka. Selanjutnya untuk ini, Bu, instrumen penilaiannya dari solusi masalah tersebut, instrumen penilaian yang tepat itu kita menggunakan apa, Bu, atau yang seperti apa untuk biar anak-anak hasil belajarnya mencapai KKM dan juga termotivasi? Kita pakai instrumen penilaian yang seperti apa? Yang instrumen yang bagaimana ya? Kalau anak agar bisa mendapatkan agar anak senang dalam belajar dan untuk mengerjakan untuk hasil belajarnya itu menjadi lebih baik, kita menggunakan itu tadi yang penilaian untuk penjodohan ya. Untuk penjodohan itu anak-anak juga lebih suka. Terus untuk apaan lagi, benar salah, itu pakai kotak benar salah, itu juga bisa. Juga lebih suka. Selanjutnya, apakah ada kesesuaian media dengan solusi permasalahan tersebut, Bu? Medianya sesuai nggak dengan solusinya yang tadi? Sesuai ya? Sesuai. Lalu kegiatan apersepsinya yang tepat diberikan apa, Bu? Kegiatan apersepsi sebelum pembelajaran gitu, guru bisa memberikan kegiatan seperti apa? Mungkin Bu Guru untuk bercerita juga boleh. Menceritakan apa yang akan diajarkan nanti itu. Cerita sedikit yang menyangkut pembelajaran yang akan diberikan. Itu dengan teknik bercerita tadi ya. Nah, sumber belajar atau bahan ajar apa yang sesuai untuk digunakan nantinya? Sumber belajarnya itu bisa didapat dari buku yang telah ada di sekolah kita yang sudah dipakai setiap hari, misalnya dari Erlangga atau dari Yudhistira itu yang sudah dipakai setiap harinya. Baik. Untuk selanjutnya permasalahan yang ketiga Bu, ini siswa itu belum bisa menganalisis dan mengaplikasikan materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Artinya kalau siswa diberikan suatu materi, dia itu belum bisa menganalisis materi itu untuk dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya misalnya anak dikasih tahu ini kapur misalnya gitu, atau ini pensil. Nah, kan anak belum bisa
mengemukakan itu gunanya untuk apa, itu ciri-cirinya bagaimana. Nah, kita sebagai guru itu bagaimana kegiatan pembelajaran yang tepat agar siswa itu bisa menganalisis dan mengaplikasikan materi-materi yang kita sampaikan. Sebelum kita memberikan itu, kita harus bercerita dulu, Iya. menceritakan yang lain daripada itu, misalnya hewan, yang diceritakan hewan dulu. Iya. Nah, hewan itu misalnya hewan itu misalnya ayam itu ada apa yang ada pada ayam itu apa saja, mempunyai apa saja, misalnya punya paruh, misalnya itu gunanya untuk apa, seperti diri sendiri ya, anak itu sendiri, anak-anak itu kamu itu di dalam tubuhmu ada apa saja, anggota badan, nah itu apa saja, itu gunanya untuk apa, misalnya mulut gunanya apa, tangan guna apa, terus baru ke benda yang mati itu tadi, ya terus seperti tadi mau kapur ya, nah terus itu penghapus, kan setiap hari anak-anak sudah tahu. Berarti dengan metode bercerita tadi, bercerita. Berarti pembelajaran tersebut bisa dijadikan solusi, Bu. Kemudian guru menggunakan alat evaluasi apa, Bu? Menggunakannya evaluasi yang digunakan untuk itu. Lembar kerja peserta didik bisa digunakan, Bu? Bisa, itu bisa. Kemudian media pembelajaran apa yang tepat yang bisa kita gunakan supaya pembelajaran itu bisa mengatasi permasalahan siswa tadi? Media pembelajarannya apa, Bu? Media pembelajaran ya menggunakan itu kita lingkungan bisa ya. Iya. Nah, lingkungan bisa. Berarti mengajak siswa ke lingkungan langsung, media konkretnya langsung ke lingkungan. Langsung anak-anak langsung ke bendanya atau yang dipelajarinya. Selanjutnya instrumen penilaian apa yang bisa kita gunakan untuk mengetahui dan mengukur kemampuan siswa tadi? Instrumen penilaiannya apa? Instrumen penilaian yang digunakan untuk pembelajaran itu tadi adalah dengan anak mengumpulkan misalnya benda-benda yang telah dipelajari tadi, misalnya yang ada di lingkungan tadi, gitu. Jadi anak mengorganisasikan lah intinya benda-benda yang ada di lingkungan. Apakah ada kesesuaian dari media pembelajaran yang telah digunakan tadi? Medianya kan langsung ke lingkungan dengan permasalahan tadi sudah sesuai dengan solusinya? Iya, sudah didapat dari anak-anak yang didapat tadi apa? Nah, itu untuk penilaiannya kan. Nah, kegiatan apersepsinya yang tepat dilaksanakan apa, Bu? Kegiatan apersepsi sebelum pembelajaran kita mulai kan pastinya ada apersepsi dari guru. Nah, kegiatannya seperti apa, Bu? Mungkin anak-anak disetel ke dulu, disetel ke LCD untuk lingkungan, misalnya gambar di lingkungan sekolah dulu. Bisa. Nanti anak-anak pasti akan menunjuk itu sekolah kita, di halaman ada itu. Berarti melihat video dulu Nah, sumber belajar atau bahan ajar apa yang sesuai, Bu, yang bisa kita gunakan? Bahan ajarnya kita menggunakan dari buku-buku buku-buku yang sudah ada di sekolah kita. Nah, selanjutnya permasalahan yang keempat, Bu. Ini kan siswa kelas 2, kelas rendah ya. Siswa ini mengalami kesulitan belajar tidak hanya di matematika atau bahasa Indonesia. Kalau anak kelas 2 kan masih tematik. Nah, ini anak-anak mengalami kesulitan belajar. Nah, bagaimana
kegiatan pembelajaran yang tepat diberikan kepada siswa yang kesulitan belajar? Kita menggunakan pendekatan pada anak dulu. Ya. Karena kan yang lain sudah bisa, kok ini belum, berarti kita perlu pendekatan pada anak. Ya. Dan kita membimbingnya yang belum bisa itu tadi apa, kita bimbing dan kita ajari khusus, tidak disamaratakan dengan teman-temannya. Oke, baik. Kemudian apakah pembelajaran tersebut bisa dijadikan solusi? Bisa. Mana instrumen penilaian yang tepat untuk mengetahui dan mengukur kemampuan siswa tadi yang awalnya kesulitan belajar, ternyata setelah menggunakan media anak-anak bisa lebih baik. Nah, alat evaluasinya itu seperti apa, Bu? Atau instrumen penilaiannya? Anak-anak langsung saja diajak untuk apa? Misalnya kalau membaca itu disuruh membaca langsung, misalnya sudah bisa sungguh apa belum. Kalau untuk matematika berhitung juga langsung ditanya. Beri pertanyaan ya. Tanya jawab langsung ya penilaiannya. Langsung ya. Kemudian kegiatan apersepsinya seperti apa, Bu, yang bisa kita lakukan? Persepsinya juga itu tanya jawab sebelum pelajaran yang disampaikan itu dulu, yang sudah kemarin yang sudah diajarkan, lalu ditanya jawabkan pada anak-anak, mungkin masih ingat atau belum. Kemudian ini tentunya pastinya penggunaan media juga sangat penting untuk siswa yang berkesulitan belajar. Media apa, Bu, yang tepat yang bisa kita gunakan supaya anak-anak mudah belajarnya, tidak mengalami kesulitan? Itu anak-anak juga harus menggunakan medianya mungkin dengan kartu huruf itu tadi juga bisa. Terus menggunakan kartu huruf. Kalau untuk matematika ya menggunakan kartu angka. Misalnya untuk anak-anak diajak untuk memilih. Nanti kalau sudah dia suka ya, itu baru untuk memasangkan pada nama-nama yang nama buah misalnya tadi, untuk memasangkan. Jadi medianya pakai kartu angka atau kartu huruf gitu. Lalu metode pembelajarannya kita gunakan apa, Bu? Metode pembelajaran selain ceramah. Itu. Percobaan tadi dan atau pemecahan masalah tadi. Berarti bisa pemecahan masalah ya. Lalu model pembelajaran yang tepat supaya menarik bagi siswa, kita gunakan model pembelajaran apa agar siswa tidak berkesulitan belajar? Kita menggunakan medianya ya. Modelnya. Modelnya. Model pembelajarannya. Modelnya anak itu harus diberi tugas misalnya, beri tugas, pemberian terus tugas, memberi tugas, terus kadang dia mengajak temannya untuk bermain, terus tugas itu dikerjakan bersama. Pembelajaran kelompok ya. Kalau model pembelajarannya problem solving atau problem based learning, apakah bisa digunakan, Bu? Bisa. Nah, bagaimana guru bisa menggunakan model itu supaya anak-anak tidak mengalami kesulitan belajar? Langkah-langkahnya mungkin kita gunakan yang bagaimana, Bu? Kita harus selalu mendampingi anak-anak itu dalam pembelajaran problem solving itu, misalnya anak-anak harus selalu kita dampingi, atau dalam belajar ada kelompok juga,
Oke. kita selalu mendekati setiap kelompok apa ada kesulitan anak-anak ya. Kalau yang belum bisa kita tuntun ya, kita bimbing gitu. Oke. Nah, baik, selanjutnya dari keempat masalah tadi tentunya kan pasti ada alat evaluasinya dan sistem evaluasi supaya bisa mengukur apakah anak-anak sudah lebih baik dari masalah-masalah yang telah dihadapi tadi. Nah, sistem evaluasi yang bisa kita terapkan itu yang seperti apa, Bu? Mungkin ya anak-anak mungkin yang pertama ya, anak-anak itu diberi tanya jawab langsung. Iya. Yang kedua bisa diberi lembar kerja soal itu. Kerja soal ya. Oke. Nah, itu. Oke. Kemudian selanjutnya untuk ini model pembelajaran tadi, problem based learning tadi sama problem solving ya, Bu. Nah, itu jika digunakan dengan berbantuan media, itu media apa yang tepat supaya anak-anak tadi tidak mengalami kesulitan belajar? Gitu. Okay. Kita menggunakan anak-anak agar tidak kesulitan belajar. Yeah. Anak-anak harusnya menggunakan langsung dari lingkungan ya, itu anak-anak misalnya mau coba menanam tumbuhan itu berarti dia berasal dari ini. Nah, itu kan langsung ya. Nah, itu nanti anak-anak langsung tahu mengerti. Nah, itu permasalahannya itu ya. Ini berasal dari ini menjadi ini, itu sudah tahu. Ya, jadi langsung ke lingkungannya ya. Nah, selanjutnya dari keempat permasalahan tadi, kalau misalnya guru memberikan penguatan ataupun hukuman atas ketercapaian hasil belajarnya siswa, apakah itu merupakan cara yang tepat dan bagaimana sih penguatan dan hukuman yang baik yang nantinya siswa bukan jera tetapi dia malah termotivasi untuk belajar, Bu? Nah, itu untuk anak kita memberi hukuman pada anak itu tidak hukuman yang menyakitkan, tetapi hukuman yang memberi pembelajaran pada anak. Misalnya anak ya tadi kan tidak mau mengerjakan itu. Nah, terus itu tadi suruh mengerjakannya untuk berulang kali sehingga dia menjadi bisa. Dari tidak bisa akan menjadi lebih bisa, harus dikerjakan dan harus menjadi bisa. Itu bukan memberi anak menjadi sakit. Itu jadi hukuman yang mendidik hukuman yang mendidik. Kemudian tadi untuk siswa yang berkesulitan belajar tentunya kan ada penilaian proses dan hasil. Nah, bagaimana penilaian proses yang tepat untuk mengetahui kemampuan siswa yang tidak mengalami kesulitan belajar lagi? Penilaian prosesnya. Yang mengalami kesulitan apa yang mengalami kesulitan belajar? Penilaian prosesnya ketika pembelajarannya itu yang seperti apa gitu, Bu? Itu bagi siswa yang kesulitan belajar. Nah, itu tadi dari awal anak-anak itu selalu didampingi, selalu dibimbing, tidak disamaratakan dengan yang lain. Ya, perlu pembimbingan khusus sehingga anak itu harus selalu dipantau dari perkembangannya dari awal hingga mencapai bisa dia. Baik, selanjutnya ini kan guru harus mengintegrasikan pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, kemampuan pedagogi, konten, dan juga mengembangkan atau melatih karakter siswa agar menjadi lebih baik.
Nah, dari pendekatan pembelajaran itu, guru bisa menerapkan itu dengan cara bagaimana, Bu? Pembelajarannya yang bagaimana? Untuk anak-anak misalnya dulu kalau ada komputer, anak-anak itu diajak untuk ke laboratorium itu komputer ya. Di situ anak-anak diajak untuk belajar apa yang sedang dipelajari. Di situ kan ada misalnya mau membaca. Nah, itu kan di komputer misalnya itu ada untuk pelajaran membaca atau menggambar atau semua kan ada. Nah, anak-anak misalnya diajak ke situ, pasti anak-anak akan lebih suka. Selanjutnya pertanyaan terakhir nggih, Bu. Ini kan untuk keempat masalah tadi itu kan saling berkesinambungan satu sama lain. Dan yang jadi permasalahan itu penggunaan media, metode, kemudian model yang digunakan guru itu tentunya kan belum tepat nggih. Nah, dari keempat permasalahan tadi mungkin lebih spesifik kita gunakan media apa, kemudian metodenya seperti apa, dan model pembelajarannya juga seperti apa, Bu. Dari medianya dulu dispesifikkan. Kalau media yang tepat itu kalau di sekolah kita, nah itu media untuk kita menggunakan lingkungan sekitar, lingkungan sekitar, terus menggunakan LCD, itu yang kedua. Terus yang ketiga juga anak-anak diajak langsung untuk menggunakan laptop misalnya, itu juga. Terus untuk metodenya, nah itu metode percobaan dan pemecahan masalah. Kemudian model pembelajarannya yang bisa kita gunakan. Modelnya adalah problem solving. Problem solving atau problem based learning tadi nanti bisa kita gunakan itu. Baik, Bu, mungkin itu yang nanti bisa saya jadikan solusi atas permasalahan yang ada.